Bayangkan, di tengah hiruk-pikuk kehidupan, ada satu ruang kecil dalam hati kita yang begitu rindu pada ketenangan. Seringkali, hati terasa gelisah tanpa sebab yang jelas. Pikiran penuh, tidur tak nyenyak, bahkan tubuh pun ikut terasa lelah. Pertanyaannya, di mana sebenarnya sumber ketenangan itu berada? Apakah ada sesuatu yang bisa benar-benar menenangkan hati ketika dunia semakin bising? Saudaraku yang mendengarkan narasi ini, tenanglah sejenak. Tarik napas perlahan, lalu hembuskan dengan penuh kesadaran. Ingatlah bahwa hati tidak akan pernah benar-benar damai kecuali dengan mengingat Allah. Itulah janji yang sudah ditegaskan dalam Al-Quran. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Kalimat ini bukan sekadar ayat, tapi juga obat bagi hati yang sering resah. Di menit-menit awal ini, mari kita hadirkan niat yang tulus. Niatkan bahwa setiap detik yang kita habiskan mendengarkan doa dan zikir ini adalah bagian dari ibadah. Jadikan ini bukan sekadar rutinitas, tapi jembatan untuk semakin dekat dengan Allah. Karena apa yang keluar dari hati, akan kembali pula ke hati. Sekarang, mari kita mulai dengan doa penenang hati. Doa ini begitu sederhana, namun memiliki kekuatan luar biasa jika dibaca dengan penuh keyakinan. Allahumma ini as'aluka nafsa mutmainah, tuminu bilikoika, watardo bikodoika, wataknau bei'athoika. Artinya, ya Allah, aku memohon kepada MU jiwa yang tenang, yang yakin akan bertemu dengan MU, yang ridho dengan ketentuan MU, dan yang merasa cukup dengan pemberian MU. Bayangkan saat doa ini dibacakan, seolah-olah hati yang tadinya berisik perlahan menjadi sunyi. Gelombang kecemasan yang semula menghantam mulai reda. Jiwa yang resah pun mendapatkan cahaya lembut yang menenteramkan. Inilah keajaiban doa, ia bekerja bukan hanya di lisan, tapi menembus jauh ke dalam lubuk hati. Namun, jangan terburu-buru. Ketenangan bukanlah sesuatu yang instan. Sama seperti air yang menetes sedikit demi sedikit, lalu mengisi bejana hingga penuh, begitu pula ketenangan hati hadir perlahan. Dengan doa yang diulang-ulang, dengan zikir yang terus mengalir, hati kita akan dilapisi oleh keteduhan. Mari kita lanjutkan dengan zikir pertama, sebuah lafaz sederhana namun paling agung. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Artinya, Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Maha Besar. Lafaz ini bukan hanya sekadar bacaan. Ia adalah pondasi, pengingat akan kebesaran Allah di atas segala urusan dunia. Saat kita mengucapkannya, kita seperti sedang melepaskan beban dari pundak, mengembalikan semua keresahan kepada Sang Pemilik segala. Coba bayangkan, setiap kali kita mengucap Subhanallah, kita sedang menyucikan Allah dari segala kekurangan. Saat kita mengucap Alhamdulillah, kita sedang mengakui betapa banyak nikmat yang sudah kita terima, bahkan nikmat sekecil udara yang masuk ke paru-paru. Saat kita mengucap La ilaha illallah, kita sedang memperbarui janji tauhid, bahwa hanya kepadanya kita bersandar. Dan ketika kita mengucap Allahu Akbar, kita sedang meneguhkan keyakinan bahwa tidak ada masalah yang lebih besar dari kuasanya. Bayangkan bila lafaz ini terus berputar di hati, bukankah rasa cemas itu akan perlahan larut? Bukankah hati akan lebih tenang ketika mengingat siapa sesungguhnya yang mengatur segala hal? Namun saudaraku, di balik ketenangan ada ujian. Kadang hati yang sudah mulai tenang, tiba-tiba diganggu oleh bisikan resah. Pikiran berkata, bagaimana kalau nanti begini? Bagaimana kalau besok begitu? Padahal, belum tentu apa yang kita takutkan akan benar-benar terjadi. Di titik inilah, doa dan zikir bekerja sebagai benteng. Mari kita ulangi bersama, kali ini lebih perlahan. Rasakan setiap kata yang keluar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ucapkan dalam hati, ulangi dalam batin, biarkan ia menjadi musik lembut yang mengalun di dalam dada. Karena sesungguhnya, zikir itu bukan hanya ucapan,
tapi juga aliran energi yang menenangkan. Sampai di sini, mungkin hati mulai terasa lebih ringan. Tapi jangan berhenti dulu. Karena setelah ini, kita akan masuk lebih dalam lagi ke doa-doa yang bisa mengusir kegelisahan dan menguatkan hati yang rapuh. Ada satu doa khusus yang akan kita bacakan. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk orang-orang yang merasa hatinya tidak tenang. Dan doa itu akan kita dengarkan bersama di bagian berikutnya. Saudaraku yang masih setia mendengarkan, tenangkan hatimu. Kita sudah memulai perjalanan dengan doa penenang jiwa dan zikir pembuka. Namun, perjalanan ini masih panjang. Karena hati manusia, terkadang ia seperti lautan. Kadang tenang, kadang bergelombang, kadang bahkan terasa seperti badai yang menakutkan. Dan untuk menghadapi itu semua, kita butuh doa-doa yang mampu menjadi jangkar, agar hati tidak hanyut. Sekarang, mari kita bacakan doa yang pernah Rasulullah ajarkan kepada sahabatnya. Doa untuk mengusir rasa gelisah dan takut. Allahumma inni a'udzubika minal hami wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal buhli, wa a'udzubika min golabatid daini wa kohril rijal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepada MU dari rasa gelisah dan sedih. Aku berlindung kepada MU dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepada MU dari sifat pengecut dan bahil. Dan aku berlindung kepada MU dari lilitan hutang dan tekanan manusia. Kalimat ini seakan-akan memeluk hati kita. Karena setiap kata yang terucap, begitu relevan dengan kehidupan sehari-hari. Bukankah kita semua pernah merasakan gelisah yang tidak jelas? Pernah merasa berat, lemah, malas, bahkan takut menghadapi kenyataan? Rasulullah sudah menyiapkan doa ini sebagai benteng kita. Coba ulangi perlahan di dalam hati. Bayangkan saat kamu mengucapkannya, satu persatu beban yang menempel di pundakmu mulai lepas. Gelisah itu berkurang, rasa takut itu luruh, dan hati pun mulai lapang. Namun, ingatlah, doa bukan hanya permintaan. Doa adalah pengakuan bahwa kita lemah dan Allah lah yang maha kuat. Semakin kita sering berdoa, semakin hati kita merasa aman, karena kita tahu ada Zat yang selalu menjaga. Mari kita lanjutkan dengan sebuah zikir yang ringan, tapi pahalanya begitu besar. Rasulullah bersabda, ada dua kalimat yang ringan di lisan, namun berat di timbangan amal, dan dicintai oleh Allah. Zikir itu adalah Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil adzim. Artinya, Maha Suci Allah, aku memuji MU. Maha Suci Allah yang Maha Agung. Ucapkan perlahan, resapi maknanya. Bayangkan diri kita yang kecil ini sedang menyanjung kebesaran Sang Pencipta. Saat hati gundah, ucapkan ini berulang-ulang. Saat pikiran penuh masalah, biarkan lafaz ini mengalir lembut, seperti embun yang menyejukkan pagi. Di saat dunia terasa sesak, dua kalimat ini bisa menjadi kunci. Karena semakin kita mengagungkan Allah, semakin kecil masalah yang kita rasakan. Bukankah ketika kita membandingkan masalah kita dengan kebesaran Allah, maka masalah itu sebenarnya tidak seberapa? Tapi saudaraku, ada satu doa lagi yang sangat istimewa. Doa ini diajarkan untuk mereka yang merasa hatinya keras, yang sering sulit menemukan rasa tenang meski sudah berzikir. Doa itu berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min kalbin la yakhsha, wa min du'ain la yusma, wa min nafsin la tashba, wa min ilmin la yanfa. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepada MU dari hati yang tidak khusyuk, dari doa yang tidak didengar, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Betapa dalam doa ini, ia menyentuh akar dari segala kegelisahan. Karena seringkali, hati gelisah bukan karena kurang harta, bukan karena kurang waktu, tapi karena hati tidak bisa khusyuk. Jiwa yang selalu merasa kurang, doa yang tidak khusyuk, ilmu yang tidak diamalkan, semuanya membuat hati gelap. Dan dengan doa ini, kita memohon agar Allah menjauhkan kita dari semua itu. Bayangkan, bila doa ini kita panjatkan setiap hari, hati kita akan semakin lembut. Doa kita akan lebih tulus. Ilmu kita akan lebih bermanfaat. Dan jiwa kita akan lebih tenang. Saudaraku, ketahuilah, doa dan zikir ini ibarat air yang menetes ke tanah kering. Semakin sering ia diteteskan, tanah itu akan semakin lembab, subur, dan akhirnya menumbuhkan kehidupan. Begitu pula hati kita.
Jika setiap hari kita membasuhnya dengan doa dan zikir, maka ia akan tumbuh menjadi hati yang teduh, hati yang sabar, hati yang kuat menghadapi ujian. Namun, apakah cukup dengan doa dan zikir saja? Bagaimana jika hati masih saja gelisah meskipun sudah berdoa berulang-ulang? Apakah ada rahasia lain yang diajarkan Rasulullah untuk benar-benar menguatkan hati? Pertanyaan ini akan kita jawab di bagian berikutnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita sudah mendengar doa-doa yang begitu indah. Namun perjalanan hati masih berlanjut. Karena setiap manusia tidak pernah lepas dari ujian. Ada saatnya kita merasa begitu tenang, tapi ada kalanya kita tiba-tiba goyah. Itulah fitrah hati manusia yang berbolak-balik. Bahkan Rasulullah sendiri mengingatkan, hati itu bagaikan bulu yang terhembus angin, mudah berubah arah. Maka, tidak heran jika kita butuh doa-doa khusus untuk meneguhkan hati. Doa berikut ini adalah doa yang paling sering Rasulullah panjatkan. Sebuah doa sederhana, namun begitu dalam maknanya. Ya muqallibal qulub, sabit kolbi, ala diinika. Artinya, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama MU. Bayangkan, bahkan Rasulullah yang imannya begitu kuat pun masih memohon agar hatinya ditetapkan oleh Allah. Maka kita yang imannya sering naik turun, tentu jauh lebih butuh doa ini. Bacakan doa ini setiap kali hati terasa ragu, setiap kali iman terasa lemah, dan setiap kali dunia terasa begitu menekan. Ucapkan perlahan, biarkan setiap lafadznya menetes ke dalam hati. Ya muqallibal qulub, sabit kolbi, ala diinika. Bayangkan tangan Allah yang Maha Kuasa sedang menggenggam hatimu dengan lembut, tidak membiarkannya goyah. Setelah itu, mari kita masuk ke sebuah zikir yang penuh kekuatan. Zikir ini seringkali disebut sebagai zikir pagi dan petang yang diajarkan Rasulullah. Lafadznya adalah Hasbiyallahu la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil adzim. Artinya, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah pemilik arsy yang agung. Kalimat ini ibarat perisai. Saat rasa takut datang, saat masa depan terasa menakutkan, ucapkan doa ini berulang-ulang. Karena sesungguhnya, apa yang lebih kita butuhkan selain Allah yang Maha Menjaga? Bayangkan ketika kita berkata hasbiyallah, itu artinya kita menyerahkan segala urusan kepadanya. Kita berkata, cukuplah Engkau ya Allah. Aku tidak lagi membutuhkan selain MU. Dengan keyakinan ini, seberat apapun beban hidup, hati akan terasa lebih ringan. Namun, ada satu doa lain yang sangat istimewa. Doa ini sering dibaca Rasulullah untuk memohon perlindungan dari kegelisahan batin. Doa itu berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal baroshi, wal jununi, wal judzaami, wasaiil askom. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepada MU dari penyakit belang, gila, lepra, dan dari segala penyakit yang buruk. Mungkin kita bertanya-tanya, apa hubungannya doa ini dengan ketenangan hati? Bukankah doa ini lebih kepada kesehatan jasmani? Benar, tapi perhatikan, ketika tubuh sakit, hati juga ikut terganggu. Ketika penyakit menghampiri, pikiran jadi penuh keresahan. Maka doa ini bukan hanya untuk kesehatan fisik, tapi juga untuk menjaga ketenangan jiwa. Karena dengan tubuh yang sehat, hati pun lebih mudah untuk berzikir dan beribadah. Mari ulangi bersama. Bacakan perlahan, rasakan setiap lafadznya. Jangan terburu-buru. Biarkan doa ini menjadi pelindung, bukan hanya bagi tubuh, tapi juga bagi hati. Saudaraku, sampai di titik ini, kita sudah membaca doa untuk keteguhan hati, zikir perlindungan, dan doa keselamatan dari penyakit. Semua ini menjadi bekal untuk menjaga jiwa tetap tenang dalam menghadapi hari-hari yang penuh ujian. Namun, ada satu doa lagi yang seringkali terlupakan. Doa ini begitu sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Doa itu adalah doa memohon hati yang bersih. Doa itu berbunyi,
Allahumma ati nafsi taqwaha, wa zakiha anta hoiru men zakaha, anta waliyuha wa maulaaha. Artinya, ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya, dan sucikanlah ia. Engkaulah sebaik-baik yang menyucikannya. Engkaulah pelindungnya dan penguasanya. Subhanallah, doa ini seolah-olah menuntun kita ke akar dari ketenangan hati. Karena hati tidak akan pernah benar-benar tenang jika ia masih kotor. Hati yang penuh iri, dengki, sombong, atau tamak tidak akan pernah merasakan kedamaian. Maka dengan doa ini, kita memohon agar hati kita disucikan, dibersihkan, sehingga bisa menerima cahaya ketenangan. Namun, apakah doa ini cukup untuk benar-benar menjadikan hati selalu damai? Bagaimana jika rasa was-was masih datang? Bagaimana jika pikiran buruk tetap menyerang? Apakah ada amalan khusus lain yang bisa menjaga hati tetap dalam naungan ketenangan? Rahasia itu akan kita ungkap bersama di bagian berikutnya. Saudaraku yang sedang mendengarkan, kita sudah sampai di pertengahan perjalanan ini. Hati kita mungkin sudah mulai terasa lebih lapang. Namun justru disinilah ujian sebenarnya dimulai. Karena seringkali, setelah kita merasa tenang, tiba-tiba datang kembali godaan yang membuat hati goyah. Inilah yang dimaksud dengan was-was, bisikan halus yang mengganggu pikiran. Dan untuk itu, Rasulullah telah mengajarkan doa-doa khusus sebagai pelindung hati. Doa berikut ini sangat penting untuk kita hafalkan. Doa ini adalah permohonan perlindungan dari bisikan setan, dari rasa takut, dan dari segala hal yang tak terlihat. Lafadznya adalah, Robbi a'udzubika min hamazati syayatin, wa a'udzubika Robbi ayahdurun. Artinya, ya Rabbku, aku berlindung kepada MU dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung kepada MU agar mereka tidak mendekatiku. Bayangkan, setiap kali hati tiba-tiba resah tanpa sebab, bisa jadi ada bisikan yang tidak terlihat. Maka doa ini adalah benteng. Setiap kali rasa takut muncul tiba-tiba, doa ini menjadi perisai. Dengan doa ini, kita memohon agar Allah melindungi kita dari sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tapi sering kita rasakan. Namun, ada zikir lain yang tidak kalah kuat. Zikir ini bukan hanya untuk melindungi hati, tapi juga untuk memperkuat rasa syukur. Zikir itu adalah La haula wala quwata illa billah. Artinya, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kalimat sederhana, tapi begitu dalam. Saat kita merasa tidak mampu, ucapkan ini. Saat hati terasa lemah, ucapkan ini. Saat beban hidup terasa berat, ucapkan ini. Karena dengan lafaz ini, kita seakan menyerahkan seluruh kelemahan kita kepada Allah dan mengakui bahwa hanya Dia yang memberi kekuatan. Saudaraku, pernahkah kamu merasa berada di titik terendah? Saat semua usaha terasa sia-sia, saat doa terasa lama tak terkabul, saat hati seolah hampa? Justru di saat itulah doa dan zikir ini bekerja. Karena kalimat la haula wala quwata illa billah adalah pengakuan terdalam bahwa kita memang tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Mari kita ulangi bersama, ucapkan dengan penuh keyakinan. La haula wala quwata illa billah. Rasakan kelegaan yang perlahan muncul, seolah semua beban diletakkan di tempat yang benar, kepada Sang Pemilik segala kekuatan. Sekarang, mari kita panjatkan doa lain yang seringkali menjadi penyejuk hati. Doa ini adalah doa memohon ketenangan dalam menghadapi segala urusan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thawiban, wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, aku memohon kepada ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Doa ini sangat singkat, tapi begitu lengkap. Karena hati manusia seringkali gelisah bukan hanya karena masalah batin, tapi juga karena urusan dunia, ilmu yang terasa buntu, rezeki yang tidak lancar, atau amal yang terasa hampa. Dengan doa ini, kita memohon agar semua yang kita jalani penuh keberkahan. Bayangkan jika setiap hari kita membaca doa ini.
Maka hati akan lebih ikhlas menerima rezeki apa adanya, lebih tenang saat menuntut ilmu, dan lebih yakin saat beramal. Bukankah itu adalah bentuk ketenangan yang hakiki? Namun, ada satu zikir yang disebut sebagai sebaik-baiknya doa. Rasulullah pernah bersabda, doa yang paling utama adalah la ilaha illallah. Artinya, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Zikir ini adalah inti dari segala doa. Karena dengan mengucapkannya, kita sedang menegaskan kembali tauhid kita. Tidak ada tempat bergantung selain Allah. Tidak ada yang mampu menenangkan hati selain Dia. Ucapkan perlahan, ulangi dalam batinmu, la ilaha illallah, biarkan kalimat tauhid ini menembus ke dalam hati terdalam. Karena di sanalah pusat ketenangan itu berada. Saudaraku, sampai di sini kita sudah mendengar doa-doa yang melindungi, zikir yang menguatkan, dan kalimat tauhid yang menenteramkan. Namun perjalanan kita belum berakhir. Karena di balik semua doa ini, ada sebuah rahasia yang seringkali dilupakan orang. Sebuah amalan sederhana, tapi menjadi kunci utama bagi hati yang benar-benar damai. Apa sebenarnya rahasia itu? Kita akan membukanya di bagian berikutnya. Saudaraku yang masih bersama narasi ini, kita sudah melewati banyak doa dan zikir, tapi perjalanan hati belum selesai. Karena sesungguhnya, ketenangan itu bukan sekadar rasa nyaman sesaat, melainkan sebuah keadaan batin yang kokoh. Dan untuk mencapainya, ada satu rahasia besar, hati yang selalu ingat akhirat. Kita sering gelisah karena terlalu memikirkan dunia. Tapi begitu kita ingat bahwa dunia hanyalah sementara, hati mulai lebih tenang. Rasulullah mengajarkan sebuah doa agar kita tidak terikat pada dunia. Doa yang penuh makna. Allahumma la taj'alid dunya akbaro hamina wala mablagho ilmina wala tusolid alaina men la yahofuka wala yarhamuna. Artinya, ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami, dan jangan pula sebagai puncak ilmu kami. Jangan pula Engkau kuasakan atas kami orang yang tidak takut kepada-Mu dan tidak mengasihi kami. Subhanallah, doa ini begitu menyentuh. Betapa sering kita merasa gelisah hanya karena urusan dunia yang remeh. Padahal dunia hanyalah persinggahan sementara. Dengan doa ini, kita diajak untuk tidak menjadikan dunia sebagai beban utama hati. Bayangkan, jika dunia bukan lagi tujuan terbesar, maka hati akan lebih ringan. Karena yang kita kejar bukan lagi kesenangan sesaat, melainkan ketenangan abadi di sisi Allah. Namun, bagaimana caranya agar hati benar-benar bebas dari keterikatan dunia? Salah satunya adalah dengan memperbanyak zikir yang sederhana tapi kuat. Astagfirullah wa atubu ilaih. Artinya, aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Kalimat istighfar ini adalah kunci kebersihan hati. Karena seringkali kegelisahan muncul dari dosa-dosa yang menumpuk. Dosa yang tidak disadari, kesalahan kecil yang dianggap biasa, semua itu menjadi beban yang membuat hati tidak tenang. Dengan istighfar, beban itu perlahan dihapus. Cobalah ulangi dengan perlahan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Rasakan seolah-olah setiap kali lafaz ini keluar, ada beban berat yang terlepas dari dada. Hati menjadi lebih ringan, jiwa lebih tenang, dan pikiran lebih jernih. Saudaraku, ada satu doa lagi yang sangat penting untuk menjaga ketenangan hati, yaitu doa memohon rasa syukur. Karena sesungguhnya, hati yang paling damai adalah hati yang penuh syukur. Doa itu berbunyi, Allahumma a'ini, ala zikrika, wa syukrika, wa husni, ibadatika. Artinya, ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingat Mu, bersyukur kepada Mu, dan beribadah dengan baik kepada Mu. Doa ini adalah doa sederhana, tapi jika diamalkan setiap hari, hati akan selalu terjaga. Karena orang yang bersyukur tidak akan banyak gelisah. Orang yang selalu ingat Allah tidak akan merasa sendirian. Dan orang yang beribadah dengan baik akan merasakan kedamaian batin yang luar biasa.
Bayangkan bila doa ini menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Maka setiap bangun tidur, hati langsung dipenuhi syukur. Setiap kali makan, kita merasa nikmat kecil pun layak untuk disyukuri. Dan setiap kali beribadah, hati terasa dekat dengan Allah. Saudaraku, semakin dalam kita masuk ke doa dan zikir, semakin kita sadar bahwa ketenangan itu tidak jauh. Ia ada di sini, di dalam hati yang selalu mengingat Allah. Namun, ada satu puncak doa yang benar-benar akan menutup semua kegelisahan. Sebuah doa yang bukan hanya menenangkan hati, tapi juga meneguhkan jiwa, menguatkan iman, dan memberikan keberanian menghadapi segala ujian. Apa sebenarnya doa itu? Kita akan membacanya bersama-sama di bagian terakhir. Saudaraku yang masih bersama hingga akhir, inilah saatnya kita sampai pada puncak perjalanan hati. Kita sudah mendengar doa demi doa, zikir demi zikir, semua mengalir membawa ketenangan. Dan sekarang, kita akan menutupnya dengan sebuah doa pamungkas, doa yang begitu indah, yang menggabungkan semua permohonan hati seorang hamba. Doa itu berbunyi, Allahumma inni as'aluka min hoyi ema salaka minhu nabiuka Muhammad shallallahu alaihi wasallam, wa udzubika min syari ema esteadza minhu nabiuka Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Wa anta al-musta'anu, wa alaikal bala'ag, wa la haula wa la quwata illa billah alil azhim. Artinya, ya Allah, aku memohon kepada MU segala kebaikan yang pernah dimohon oleh Nabi MU Muhammad shallallahu alaihi wasallam, dan aku berlindung kepada MU dari segala keburukan yang pernah beliau mohon perlindungan darinya. Engkaulah tempat dimintai pertolongan, dan hanya kepada MU segala urusan diserahkan. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Subhanallah, doa ini mencakup semuanya. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, perlindungan dari segala keburukan, semuanya terangkum di dalamnya. Bayangkan bila doa ini menjadi penutup setiap malam kita, betapa hati akan terasa ringan dan damai. Saudaraku, mari kita tarik benang merah dari perjalanan panjang ini. Kita memulai dengan doa penenang jiwa, lalu zikir agung yang menyucikan hati. Kita mendengar doa untuk mengusir gelisah, doa agar hati khusyuk, doa perlindungan dari bisikan setan, doa agar dijauhkan dari penyakit, doa membersihkan jiwa, doa melepaskan keterikatan dunia, hingga doa syukur yang menguatkan iman. Semua itu mengajarkan satu hal, bahwa ketenangan sejati hanya ada pada mengingat Allah. Dan inilah twist yang sering kita lupakan. Ketenangan hati bukan berarti tidak ada masalah. Ketenangan hati justru hadir di tengah masalah. Ia bukan berarti bebas dari cobaan, tapi mampu menerima cobaan dengan lapang dada. Itulah rahasia besar yang Rasulullah ajarkan melalui doa dan zikir. Maka, jika hari ini hatimu masih resah, jangan takut. Jika malam ini pikiranmu penuh beban, jangan menyerah. Ingatlah bahwa setiap doa yang kau panjatkan, setiap lafaz zikir yang kau ucapkan, semuanya tidak akan pernah sia-sia. Ia sedang membentukmu, meneguhkanmu, dan membawamu lebih dekat kepada Allah. Mari kita tutup dengan doa penutup yang singkat tapi penuh makna. Robbana aatina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Artinya, ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa neraka. Doa ini adalah penyeimbang. Karena hati yang tenang bukan hanya tenang di dunia, tapi juga siap untuk kehidupan setelah dunia. Saudaraku, inilah akhir perjalanan kita. Semoga setiap lafaz doa dan zikir yang telah kita dengarkan mampu menenangkan hati, menghapus gelisah, dan menumbuhkan rasa syukur yang lebih dalam. Sekarang izinkan aku bertanya kepadamu, doa mana yang paling menyentuh hatimu? Apakah doa penenang jiwa di awal, doa perlindungan dari bisikan setan, atau doa syukur yang membuat hati lapang? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar, karena mungkin ceritamu bisa menguatkan hati orang lain juga.
Jangan lupa untuk klik like tanda jempol naik jika kamu merasa video ini bermanfaat. Dan subscribe bell agar tidak ketinggalan narasi Islami lainnya. Setiap dukunganmu adalah bagian dari dakwah, yang semoga menjadi amal jariah. Sampai jumpa di narasi berikutnya. Semoga hati kita selalu dijaga oleh Allah, dan semoga ketenangan selalu menyertai langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.